Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini masih seputar e-learning. Kali ini kita akan membahas cara membuat ujian CBT. Nah, yang pertama kita sudah berada di forum madrasah. Berikutnya kita pilih kelas online, terus pilih kelas yang mau kita adakan ujian. Saya di sini memilih kelas 12 IIS 1. Nah, setelah saya berada di kelas 12 IIS 1, kita ambil ini Computer Basic Test atau CBT. Kita ambil. Nah, sudah berada seperti ini. Kita buat ujian CBT baru. Nah, ini dia. Nih, ada jenis ujian kita pilih. Nah, di sini pertama ada penilaian harian. Penilaian harian itu adalah UH. Kalau bahasa dulunya UH, ulangan harian. Kalau sekarang PH ya Ibu-ibu. Nah, yang berikutnya penilaian akhir semester. Setelah itu ada kuis yang kali ini kita pilih ujian lainnya. Kenapa kita pilih ujian lainnya? Karena kita hanya akan membuat latihan di setiap pertemuan. Nah, kita bikin di sini nama ujian CBT-nya adalah latihan pertemuan keberapa gitu contohnya. Pertemuan keempat misalnya. Dah. Yang berikutnya di sini ada waktu atau menit. Nih, kita akan memberi berapa lama siswa itu akan mengerjakan soal dari kita. Contohnya cukup 1 jam atau cukup 2 jam. Nah, di sini kita memakai 2 jam atau 120 menit. Selanjutnya nih, tanggal mulai ujian. Nih, tanggal mulai ujian kita pilih sekarang contohnya tanggal 8 bulan 8. Saya ingin mulai ujiannya tanggal 10 contohnya. Nih, dari jam 7 kita pilih dari jam 7 nih. Batas akhir ujian. Saya mau selesainya di hari itu juga. Jadi kita pilih tanggal 10 juga. Selesainya sampai tanggal jam 17 jam 5. Nah, ini maksudnya apa? Nah, rentang siswa itu bisa mengerjakan latihan kita itu dari jam 7 sampai jam 5. Jadi dia dia misalnya paginya ada urusan atau lagi ngerjain tugas lain. Jadi dia maunya mulainya jam 1 misalnya. Nah, jam 1 terhitung dari jam 1 dia buka latihan kita 2 jam. 2 jam dari jam 1 berarti selesainya jam 3. Jam 3 dia latihannya itu sudah tertutup otomatis. Nah, seperti itu. Jadi yang ini bukan dia mengerjakan latihan selama ini, tapi dia bisa membuka latihan kita dari jam 7 sampai jam 5 sore. Itu dia maksudnya ya Ibu-ibu. Nah, yang berikutnya acak soal. Acak soal ini kalau kita ingin soalnya diacak, kita aktifkan, kalau tidak kita matikan. Boleh. Nah, setelah ini aktifkan ujian. Nih, ketika Anda mengaktifkan ujian, token ujian akan otomatis di-share ke siswa. Dan ketika Anda menonaktifkan ujian, siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini. Nah, jadi ini sekarang kan tanggal 8 nih Ibu-ibu. Jadi kita mau nge-share-nya tanggal 10. Agar siswa tidak bisa melihat latihan yang kita berikan, kita nonaktifkan. Tapi apabila kita ingin siswa itu melihat kita sudah memberikan latihan, kita aktifkan. Dah. Nih, selanjutnya kita ke buat soal nih. Ini sudah mentok ya Ibu-ibu. Kita ke nomor 2, buat soal ujian. Kita pilih. Nah, ini dia. Nih, nomor urut 1. Kita pilih jenis soal. Jadi ibu-ibu mau pilih soalnya tuh soal apa? Nih, pilihan berganda atau salah benar, menjodohkan, short. Ini jawaban pendek dan esai.
Nih, kalau untuk pilihan ganda dia otomatis terjawab, ternilai dengan jawaban yang telah kita berikan. Kalau salah benar, sama seperti itu juga, menjodohkan. Nah, kalau jawaban pendek itu harus sesuai sama yang kita masukkan, jawaban yang kita masukkan. Kalau tidak, nanti saya akan membahas itu ya. Kalau esai itu tidak dinilai dari komputer, tapi kita yang menilai manual. Nah, contohnya kali ini kita akan memilih pilihan ganda. Nanti yang lain saya akan jelaskan ya ibu-ibu ya. Nah, kita pilihan ganda nih, keluar dia. Nah, kita contohnya kita bikin soalnya itu ibu kota, contoh ya. Kota Indonesia. Nah, jawaban A. Nah, A ini kita nggak payah lagi nulis A Jakarta, nggak usah. Kita A-nya karena sudah ada di opsi jawabannya, sudah ada di sini. Jadi kita cukup nulis contohnya Bandung yang A-nya. Yang B Jakarta. Yang C Makassar, contoh ya. Yang D Riau. Atau Pekanbaru, boleh kita rubah Pekanbaru. Yang E contohnya Medan. Nah, jawaban kita adalah B Jakarta. Jadi kita pilih di sini B. Nah, sekarang untuk bobot nilai, kalau ibu-ibu mau bikin 5 soal, berarti di sini 20 nilainya. Tapi kalau misalnya mau 10 soal, 10 sama seperti biasa. Kalau 2 soal cukup 50. Nah, sekarang kita karena belajar, kita bikin aja 2 soal, berarti dia 50 bobot nilainya. Kita klik tambah soal. Nah, nih, dia langsung ke tambah soal yang kedua. Kita bikin juga seperti tadi, pilihan ganda. Terus kita bikin soalnya. Kita bikin soalnya, anggap soalnya presiden. Presiden Indonesia adalah, contohnya ya, titik-titik. Nah, yang A, yang pertama kita bikin contohnya Jessica Iskandar lah ya, contoh ya, Iskandar. Ini contoh ya ibu-ibu. Yang B contohnya, atau nggak usah lah presiden, ngeri saya. Atau apa ya, soalnya makanan deh ya, kita hapus ya, makanan khas Sumatera Barat adalah. Nah, yang pertama kita bikin rendang ya, rendang. Yang B kita bikin bubur contohnya. Yang C kita bikin klepon, boleh ya, karena ini contoh. Yang D kita bikin mie instan, contoh ya, instan. Yang E kita bikin nasi goreng. Nah, di sini jawabannya adalah rendang A. Jadi kita bikin A. Bobot nilainya 50 karena kita cuma 2 soal. Sudah seperti itu, kita karena 2 soal, jadi kita
karena 2 soal, jadi kita nggak klik tambah soal lagi, tapi yang kita klik adalah nih yang di atas, simpan dan tutup. Dah. Nih, ini dia soal kita. Nih, latihan pertemuan keempat. Ini dia ya, simpan dan tutup. Nah, yang kuning ini apa? Yang kuning ini simulasi ujian. Kita ingin melihat soal kita itu sudah betul atau tidak. Nih, kita lihat. Jadi biasanya di simulasi ujian ini terlihat soal kita kacau apa enggak. Contohnya kalau soal matematika, akarnya nggak kebaca atau gambarnya nggak terlihat. Di sini nampak, bisa kita edit lagi. Nah, sekarang kalau untuk selain matematika atau yang menggunakan rumus sepertinya nggak ada kendala ya. Tapi kalau yang menggunakan rumus kayak akar atau gambar, nah itu kendalanya bisa terlihat di sini. Dan udah selesai kita melihatnya, nggak ada masalah. Nah, yang ini untuk edit. Kalau kita ingin menambahkan soal, nih kita klik edit CBT atau ada yang salah soalnya nih di sini ya. Ini untuk hapus. Nah, seperti ini tadi sudah dicoba saya, ternyata salah, kita hapus. Nih, kita hapus. Nih, ini untuk menghapus soal. Yang ini untuk analisis soal. Kita melihat jawaban anak-anak itu seperti apa. Yang ini hasil CBT. Nah, contohnya sekarang kita klik yang ini ya, yang paling bawah nomor 5, hasil CBT itu saya kemarin memberi nih hasil CBT. Nah, di sini kita bisa lihat anak-anak, jawaban anak-anak, nilai anak-anak itu berapa. Nah, ini kenapa 0 semua? Kita lihat di analisis soalnya. Nih, kita ulang lagi ya, Ibu-ibu. Nih, ini kan 0 semua nih. Kok banyak salah gitu, kenapa? Ya kan? Kita bisa lihat di analisisnya. Nih, analisis, klik yang biru. Nah, kita bisa klik. Nah, ternyata ini saya bikin jawaban singkat atau short answer. Nah, di jawaban singkat saya menulisnya cuman jawabannya seperti ini. Sedangkan mereka jawabannya panjang seperti ini, makanya nggak kebaca. Nanti saya jelaskan ya bagaimana kita membuat yang jawaban singkat. Nih, makanya dia nggak kebaca. Nah, yang berikutnya ini, nih kita lihat juga ini jenis ujiannya seperti apa. Nah, yang ini ternyata saya membuatnya pilihan ganda. Nah, nampak dia sini, di mana salahnya. Yang merah ini berarti dia salah. Nah, nampak ya Ibu-ibu. Nah, yang ketiga, nih kita lihat lagi ini jenis ujian apa yang saya pilih. Nah, yang ini ternyata saya memakai Excel. Nih, jadi kalau dia esai maksud saya Ibu-ibu ya. Nah, ini jadi dia kalau esai jawabannya itu yang memeriksa kita. Nih, contohnya jaraknya adalah 3 akar 5. Oh, ternyata betul. Kita beri nilainya berapa, 100 contohnya. Nah, itu dia ya. Kalau esai nih tidak boleh lebih dari 100 katanya. Nah, kalau esai kita sendiri yang menilainya. Oh, ini kebanyakan makanya tidak boleh 100.000, ternyata saya klik. Nah, itu dia 100. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba membuat soal seperti apa sih? Soal jawaban singkat. Kok bisa nggak kebaca nih? Yang dari tadi aja ya. Nih, tadi kan kita udah 2 soal. Kita coba jawaban singkat ya. Kita tambah soalnya 1 lagi. Nih, ini dia short answer, jawaban singkat. Nah, kita misalkan kita bikin nama presiden atau yang lain lah. Berapakah 3 kali 3 contohnya?
Nah, nih, klik jawaban di sini. Silakan masukkan jawaban dari soal esai. Sistem akan mengoreksi tingkat ketepatan jawaban menggunakan algoritma string matching. Nah, contohnya jawabannya adalah 9. Nah, nih bobot nilai tambah misalnya berapa. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita tambah. Setelah itu kita simpan. Nah, kita simpan. Jadi sebelum saya simpan nih, saya lihatkan. Jadi di sini kita bikin jawabannya itu 9. Jadi siswa memang harus jawab 9 tok biar dia terkoreksi. Kalau tidak, dia akan dinilai salah sama komputer. Nah, sama kayak seperti yang tadi. Nih, sama yang seperti ini. Mana ya? Ini ya. Tunggu. Sama seperti yang ini. Nih, kenapa merah semua? Kenapa salah semua? Karena siswaan jawabnya banyak. Sedangkan saya nulis contohnya, nih, saya nulis jawabannya 6 akar 6. Nah, yang lain pada bikin seperti ini, 6 akar 6. Walaupun dia sama 6 akar 6, tapi dia dinilai salah sama komputer. Ini dia juga, jarak titik P ke titik G adalah 6 akar 6 cm. Sama, intinya tuh sama jawabannya, betul. Tapi karena saya bikinnya 6 akar 6, makanya tidak terkoreksi yang lain. Nah, itu dia. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi memang lebih enak sebenarnya pilihan ganda soalnya. Tapi tergantung ibu-ibu mau memakai jenis ujian yang mana. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Kalau misalnya ada yang mau ibu tanyakan, oh iya, saya lupa. Nah, tadi kita sudah mengaktifkan, sudah membuat latihan. Jangan lupa kita memberi token. Maaf ya ibu-ibu, saya lupa ini. Jangan lupa kita memberi token ini agar siswa itu bisa membuka latihan kita. Nah, jadi tokennya ini kita copy. Nah, jadi setiap kita bikin latihan, kita harus membagikan tokennya. Percuma kita aktifkan latihan kalau tokennya nggak kita berikan. Jadi siswanya nggak bisa membuka latihan kita. Udah kita copy, kita klik di timeline kelas, baru kita bikin token kali ini adalah kita klik Ctrl V atau paste ini. Nah, baru kita bagikan. Ini kita bagikan ya. Tuh, baru kita bagikan. Nah, dengan token ini siswa bisa membuka latihannya. Maaf ya ibu-ibu, ini yang paling penting, ini yang saya lupa. Nah, jadi jangan lupa token. Nih, token di setiap latihan yang akan kita berikan. Semoga videonya bermanfaat. Maaf saya banyak salahnya, tapi niat saya adalah mengajarkan apa yang saya tahu agar yang lain menjadi tahu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.